Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Rino Saparas dari kelas 11B Presensi 16. Di video ini, saya akan review salah satu novel karya Bang Terelie yang sedang naik daun atau sedang panas-panasnya dibahas di sosial media oleh banyak penggemar novel. Novel ini ada berjudul Teruslah Bodoh, Jangan Pintar. Dirilis pada 1 Februari tahun 2024 ini menjelang pemilu. Novel ini diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara dengan total 371 halaman. Novel ini adalah salah satu novel karya Bang Terelie yang terbilang cukup berani karena novel ini mengangkat isu yang dekat dengan negeri kita. Dia bahkan bisa dibilang mirip. Fokus utama pada cerita di novel ini adalah berlatar di pengadilan tertutup yang saat itu sedang digelar proses sidang dengar pendapat. Ada beberapa aktivis lingkungan yang mengajukan gugatan terhadap salah satu perusahaan tambang yang bernama PT Semesta Minerals and Mining milik Tuan Lim. Gugatan tersebut ditujukan karena perusahaan tambang dianggap memiliki anak tambang yang ilegal dan selama prosesnya merugikan masyarakat setempat serta dampaknya yang buruk terhadap lingkungan dan ekosistem di sekitarnya. Proses sidang itu tidak semudah yang dibayangkan oleh para aktivis lingkungan, mengingat lawan-lawan mereka yang memiliki jaringan yang luas juga memiliki kekuasaan di mana-mana. Secara garis besar, novel ini menceritakan perjuangan para aktivis selama sidang berlangsung, mulai dari strategi-strategi yang mereka gunakan, cerita saksi-saksi yang mengalami langsung kejadian adanya proyek raksasa itu, bantahan-bantahan licik oleh pengacara dari pihak tergugat, dan kecurangan yang terjadi di negara tersebut. Walaupun novel ini termasuk fiksi, adegan novel di dalamnya dekat dengan realita yang terjadi pada saat ini. Hal ini membuat pembacanya seolah-olah merasakan langsung kejadian itu. Tidak cukup sampai di situ, adegan-adegan di dalamnya juga mengangkat suasana menjelang pemilu. Debat capres, janji kampanye, dan keterkaitan capres dengan perusahaan tambang yang merupakan donatur terbesar kampanye pemenangannya. Dan benisnya, saat masyarakat menolak konsesi di wilayahnya, pihak perusahaan justru memanfaatkan petinggi-petinggi dan ABRI yang pada saat itu memiliki fungsi ganda hingga melakukan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Untuk alur cerita pada novel ini adalah maju mundur, mengikuti gambaran para saksi yang mengalami langsung wilayahnya dijadikan sasaran konsesi PT tambang tersebut dan bagaimana proses konsesi itu berlangsung selama di wilayah itu. Topik yang diangkat di novel ini bisa dibilang lumayan berat dan bahkan cukup sensitif karena memang tertera di cover novelnya bahwa ini untuk 18 tahun ke atas. Tapi dengan gaya penulisannya Bang Terelie, membaca novel ini seperti mengalir begitu saja. Mungkin hanya butuh 2 kali membaca untuk memahami maksud tulisan yang rumit. Dan selama membaca, kita tidak akan bosan karena tetap disuguhkan beberapa komedi dan diselipkan beberapa humor sehingga perasaan kita saat membaca campur aduk, mulai dari senang, sedih, kecewa, marah, dan bahkan kesal. Melalui isu yang diangkat di novel ini, kita jadi banyak tahu nih apa dampak dari pertambangan di negeri ini terhadap ekosistem di sekitarnya. Mulai dari krisis air bersih, gagal panen, bahkan bayi-bayi yang terlahir cacat. Juga harus dipikirkan baik-baik reklamasi tambangnya. Kita juga jadi tahu hubungan antara pemerintah, pengusaha, pejabat-pejabat, dan kaum oportunis
yang memanfaatkan waktunya untuk kekayaan pribadi. Kelemahan novel ini mungkin hanya ada di endingnya, karena jalan pikiran tokoh yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi setelah dipikir-pikir kembali, mungkin memang tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah itu. Bagi yang ingin membaca novel ini, saya sangat menyarankan bagi orang yang ingin mengisi waktu luangnya dan memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami isu sosial, sehingga memudahkan dalam memahami alur cerita dari novel ini. Buku ini mengajarkan pembaca untuk ikut aktif dan peduli terhadap isu yang terjadi di Indonesia. Buku ini secara tersurat memberitahu bahwa masih banyak masyarakat yang ditindas semena-mena dan keadilan mereka telah dicurangi. Sekian review novel dari saya tentang novel yang berjudul Teruslah Bodoh Jangan Pintar, karya Tere Lee. See you.